Saudara-saudara, kita akan bahas satu hal yang sangat penting, yaitu di manakah sekarang tabut perjanjian? Di manakah sekarang tabut perjanjian? Memang merupakan hal yang diperdebatkan oleh para ahli selama berabad-abad, sehingga kita tidak dapat mengetahui secara persis. Satu, memang ada tradisi Yahudi yang mengatakan tabut perjanjian dibawa ke Ethiopia oleh anak dari Ratu Sheba yang bernama Menelik dan sekarang ada dalam komunitas Aksum. Namun hal ini pun tidak dapat dikonfirmasi karena yang diperbolehkan masuk ke dalam tenda adalah hanya para pertapa. Dua, ada pula tradisi yang mengatakan berdasarkan tulisan Nabi Yeremia yang tertulis dalam 2 Makabe 2:4-8. Di dalam naskah itu terdapat pula berita bahwa atas ilham Allah, Nabi itu telah menyuruh supaya kemah suci dan tabut perjanjian menyertai dia ketika dia pergi ke gunung yang telah didaki Musa untuk memandang Allah. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian dan mezbah ukuran di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang yang mengiringnya pergi ke sana untuk menandai lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnya mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihinya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa untuk juga supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Maka tempat disebutkan itu juga merupakan tempat rahasia. 3. Tradisi lain berasal dari surat Esdras yang mengatakan bahwa tabut perjanjian dibawa oleh pasukan yang menang dalam penjarahan Yerusalem. Hal ini berdasarkan tulisan dalam 2 Raja 25 yang mengatakan pasukan dari Babilonia membawa semua benda-benda dari kuningan, perak dan emas yang ada dalam bait Allah itu, walau tidak disebutkan secara eksplisit tabut perjanjian. 4. Tradisi Talmud. Dikatakan bahwa kemungkinan tabut perjanjian disembunyikan oleh Raja Yosia di suatu tempat rahasia seperti yang dipersiapkan oleh Raja Salomo. Jika bait Allah diserang atau dibakar, namun tempat ini tidak diketahui. 5. Ada pula klaim dari arkeologis Lynn Ritmeyer yang mengadakan penyelidikan di Temple Mount dan di dalam Dome of the Rock yang ada di Yerusalem. Ia mengklaim telah menemukan tempat di sana yang merupakan tempat Maha Kudus di zaman Bait Allah yang pertama. Pada tempat itu terdapat potongan batu yang berukuran sesuai dengan ukuran disebutkan dalam kitab Keluaran. Maka Ritmeyer memperkirakan bahwa tabut perjanjian dikubur dalam-dalam di bawahnya. Namun sangat tidak mungkin bahwa akan diperbolehkan diadakan penggalian baik oleh pemerintah Muslim ataupun Israel. Bagi saya tak terlalu penting di mana tabut perjanjian tersebut berada. Yang terpenting adalah bahwa memang dahulu tabut itu pernah ada dan memang dari tempat di mana Allah menyatakan keadaannya dan kemuliaannya. Yang terlebih penting adalah tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian baru yang menurut tradisi Katolik adalah sebagai berikut. 1. Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru karena ia mengandung Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Maka jika tabut perjanjian lama mengandung 2 loh batu yang berisi sabda 10 perintah Allah dan roti mana,
maka dalam diri Maria yang dikandung adalah Kristus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, dan yang adalah Sang Roti hidup. Pemahaman bahwa Bunda Maria adalah Taut Perjanjian Baru memberikan pemahaman akan kesucian Bunda Maria. Karena kalau terdapat Taut Perjanjian Lama yang hanya menyangkut benda-benda mati saja, Allah begitu spesifik dalam menguduskan tabutnya. Apalagi ketika isi Taut Perjanjian Baru, apalagi ketika isi Taut Perjanjian Baru itu menyangkut diri putranya sendiri yang bukan benda mati, melainkan Sang hidup itu sendiri. Tentu Allah akan lebih menguduskan Taut Perjanjian Baru ini yang mengandung putranya. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang ini, silakan baca dalam artikel ini. Silakan klik. 2. Sekarang kehadiran Kristus secara nyata hadir di setiap tabernakel dalam gedung gereja Katolik, di mana disimpan Ekaristi atau Sang Roti hidup, yaitu Kristus sendiri. Umat Katolik yang menyambut Ekaristi pun sebenarnya menjadi tabut perjanjian baru hidup, karena menerima Yesus dalam diri mereka. Selanjutnya mengenai hal ini, silakan baca dalam sini. Demikianlah yang dapat saya tuliskan mengenai Taut Perjanjian. Oke, sekian dan terima kasih.